Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan dalam memahami syariat bukan hanya terjadi pada masa sekarang, tapi juga pada kedua Hijriah. Ulama-ulama terdahulu pernah mengalami perbedaan satu sama yang lain. Pada kesempatan ini ada kisah antara Imam Al-Auza'i dengan Imam Abu Hanifah. Yang keduanya sama-sama hidup pada kedua Hijriah. Imam Abu Hanifah, beliau dari Irak. Imam Al-Auza'i, beliau dari Damaskus. Singkat cerita, kedua ulama ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itu, Makkah bukan hanya tempat jual beli saja, para saudagar berkumpul. Namun, Makkah pada saat itu juga tempat berkumpulnya, tempat mudzakarahnya para ulama dari berbagai wilayah. Satu waktu Imam Al-Auza'i melihat Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya sholat. Namun mereka tidak mengangkat kedua tangan ketika ruku dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku. Imam Al-Auza'i memberanikan diri untuk bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Ma balukum la tarfa'una aydiyakum indar ruku'i war raf'i minhu? Ma balukum, subhanallah, pertanyaannya halus, bukan ma baluk, tapi menggunakan jama, antum. Ihtiraman sebagai penghormatan Imam Al-Auza'i. Kenapa kalian tidak mengangkat kedua tangan kalian ketika ruku dan juga bangun dari ruku? Imam Abu Hanifah menjawab dengan begitu tegasnya, lam yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'. Kami memandang hadis mengangkat kedua tangan ketika ruku dan bangun dari ruku tidak ada yang sahih. Subhanallah, Imam Al-Auza'i berkata, "Kaif? Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Wa qad haddatsani Az-Zuhri an Salim an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-shalah wa inda ruku' wa inda raf'i minhu." Kata Imam Al-Auza'i, bagaimana mungkin seperti itu? Telah berkata kepadaku Imam Az-Zuhri dari Salim, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika iftitah, takbiratul ihram, dan juga ketika ingin ruku dan juga ketika bangun dari ruku. Itu dalilnya ada, kata Imam Al-Auza'i. Kata Imam Abu Hanifah, subhanallah, gak mau kalah, beliau juga mengeluarkan dalilnya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Haddatsana Hammad an Ibrahim an Alqamah wal Aswad an Ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi illa inda iftitahis shalah wa la ya'udu li syai'in min dzalik. Kami mendapatkan riwayat dari guru kami Hammad, dari Ibrahim dan juga dari Alqamah dan Aswad, keduanya dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya kecuali pada saat iftitah shalah, takbiratul ihram. Imam Al-Auza'i dijawab seperti itu oleh Imam Abu Hanifah, muta'ajjiban, kaget Imam Al-Auza'i. Hei, kata Imam Al-Auza'i, uhadditsuka ani Zuhri an Salim an abihi. Aku menyampaikan kepada engkau bahwa aku itu mendapatkan hadis ini dari Imam Az-Zuhri, terkenal. Dari Salim, subhanallah, dari ayahnya Abdullah bin Umar. Sedangkan engkau mengatakan haddatsani Hammad an Ibrahim an Alqamah. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, menjawabnya lagi, kana Hammad afqahu min Az-Zuhri. Hammad, guru saya itu lebih faqih daripada Imam Az-Zuhri. Wa kana Ibrahim afqahu min Salim. Subhanallah, diskusi yang berlangsung di antara kedua ulama besar kedua Hijriah itu menunjukkan akhlak yang bagus. Pertama, masing-masing mengeluarkan dalilnya. Yang kedua, melakukan mudzakarah, melakukan perbandingan sanad. Meskipun dalam hal ini diskusi
berhenti pada saat Abu Hanifah mengeluarkan dalil, namun bukan berarti Imam Al-Auza'i memiliki dalil yang lemah. Karena setelahnya itu murid-muridnya juga memperkuat pendapat Imam Al-Auza'i bahwa sebelum ruku mengangkat kedua tangan, bangun dari ruku mengangkat kedua tangan pula. Ini juga yang dianut oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Demikian para jamaah hikmah dari dialog, hikmah dari pertemuan kedua ulama besar pada abad kedua Hijriah. Subhanallah, ini yang bisa kita tiru. Akhlak ini yang bisa kita ambil, bagaimana berdialog satu sama yang lain meskipun berbeda pendapat, tapi ihtiraman, takziman, dan amanah ilmiah tetap dikedepankan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.